Pak Jokowi mintanya. CDM. Bukan giveaway. Pak sepeda dong. P. Ya udah kirimin aja, tapi jangan lupa ya bonusnya sekalian buat saya ya. Wah, ya. Ini tahu nomornya dari mana? Ya Allah, Tin. Ini kan Dari Kominfo dah. Kita mau sebenarnya agak mau bahas lagi, cuman aduh tahan dulu, rem dulu gitu. gitu. Iya. Oh, sengaja. Jual mahal. Lu cewek lu. Bisa dapat dia mungkin ya, dia pertemukan dengan cara sabar ya. Karena dari dulu gue belum pernah pacaran sama sekali. Sekali pun, Tin. Oke guys, welcome back to podcast Ruang Meeting. Meeting ini yang penting-penting. Oke, balik lagi sama kita PRM Podcast Ruang Meeting. Dan kali ini guys, episodenya pasti gue yakin bikin lu ngakak parah sampai akhir. Jadi lu wajib nonton. Karena bintang tamu kita yang hari ini tuh orangnya sering banget viral dan yang pasti menghibur banget. Siapa dia? Ini dia. Please welcome Dustin. Yoi. Bro, gimana? Pengantin masih hangat, belum lama married kan? Wah iya, lagi hangat-hangatnya. Bahkan kan di luar hujan, jadi gampang menghangatkan suasana. Dengan cara dilihat diraba di terawang. Oh, oke. Kirain dengan mie instan. Oh itu juga oke Itu ya. juga kan? Kan nikah, udah punya Iya. istri, udah ada yang masakin. Ya enggak? Yang 5G enak ya? Yang 5G? 5G. Apa tuh 5G? Internet kan, Indomitable Hornet. Oh, bener juga, bener. Iya. Ini sebelumnya thank you udah mau mampir ke podcast Ruang Meeting. Yoi. Sehat semuanya keluarga. Amin, harus seperti itu. Amin ya. Lu juga sehat. Nah, lagi baru sehat lagi nih gua. Sempet sakit? Kemarin. Sakit apa, Tim? Itu kompilasi. Komplikasi kali. Komplikasi kali. Lebih dari satu. Kompilasi mah dicampur-campur lagu kali lu kompilasi. Cuman lebih dari satu kan lagu. Oh iya benar juga. Iya. Tapi itu mah buat lagu, Bro. Oh. Ini buat sakit komplikasi. Iya. Coba diulang. Saya minum dulu ya. Oh iya siap. Kita punya video, lu lagi sakit flu katanya. Masa? Nggak ada yang mau kan pilek. Memang kalau pilek itu lebih ke yang pertama badan pegel, tiba-tiba demam, sama bawaannya lemes. Nah ini lagi musimnya. Kalau menurut gua selalu jaga kesehatan Anda, apalagi di musim pancaroba ini. Oh iya. Itu kan, Tim. Iya bener itu. Itu sengaja apa nggak sengaja? Gua sengaja untuk bilang bahwa gua memang bukti flu. Dan untuk mereka supaya jaga-jaga kesehatan lah, jangan sampai pilek kayak gua. Iya. Jadi kalau pilek itu keluarnya ingus biar orang-orang pada tahu juga. Tin, kalau bisa pilek keluarnya duit, semua orang pada mau pilek, Tin. Pada mau flu. Yang ada ngeluarin duit. Iya benar. Iya. Tin, kita mau nanya sebenarnya awalnya perjalanan karir lu tuh seperti apa sih, Tin? Kenapa bisa tiba-tiba viral? Sebenarnya gue bukan lahir dari viral ya, tapi lahir dari dimana gue itu dari pendengar radio. Pendengar radio. Sampai di media awal pertama kali yang gue tangkap dan pertama kali media itu gue ada di media itu dia ngomong Dustin dikenal berprofesi sebagai pendengar radio. Pendengar, bukan penyiar. Gitu. Pendengar. Karena lu sering dengar radio, akhirnya sering di-announce, disapa gitu sebagai pendengar radio. Itu salah satunya. Oke. Akhirnya kita kan kenal-kenal sama penyiar juga tuh. Ah. Nah, pada saat itu kenal sama penyiar, ada di mana penyiar tersebut naik ke acara stasiun TV. Oke. Dan the comment lah begitu. Oke. Pas ada itu, kita kan sering nge-tweet juga di radio. Akhirnya kan nge-tweet juga di acara TV-nya. Oke. Dimana pada saat itu gue cuman iseng-iseng ini jawab atas apa pertanyaan topik yang dilempar di Twitter zaman-zaman itu. Oke, jadi lu aktif lah main Twitter itu. Gue kira kan iseng aja. Ternyata si pihak TV itu DM gue katanya malah
Selamat kamu besok diundang ya ke stasiun acara TV itu. Iya, kirain mah iseng kayak radio yang Iya, I see. ini yang ngelempar pertanyaan. Oh gitu, terus lu datang ke stasiun TV itu sebagai bintang tamu? Sebagai bintang tamu yang dimana gue full dikerjain untuk satu segmen itu. Serius. Oh gue pikir gue ya diundang sebagai penonton dulu gitu lah ya, tapi enggak sebagai bintang tamu. Sebagai bintang tamu di satu segmen dan ada dua. Gua ada lagi satu cewek. Sebenarnya satu lagi ada, cuman luar kota akhirnya nggak bisa datang. Jadi gue berdua. Jadi ada di mana games yang tantangan pilih kotak nomor 1 sampai 9. Terus lu dikerjainnya gimana? Setiap gue pilih itu gue dapetnya yang kewas semua. Yang zong. Iya. Contohnya apa? Waktu itu gue sempat makan mie abang ade yang dimana pokoknya sambal, toppingannya mie. Abis makan gue nggak dikasih minum di situ, full ya kan. Jadi terbalik, bukannya mie toppingannya sambal, tapi sambal toppingannya mie. Iya. Terus lu makan Din? Ya tantangan di situ gue dapetnya itu. Ya Allah. Cewek apa? Telepon random. Oh iya. Iya masih enak dong. Terus ada terakhirnya gue suruh makan es krim. Tapi es krim dari apa? Dari air jengkol. Ya Allah. Air peresan jengkol. Lu makan? Gue makan di situ. Abis? Kagak, gue dipaksa. Iya tapi maksud gue lu makan abis ke tetep abis es krimnya? Abis setengah lapar lu matiin di setengahnya doyan gitu matiin. Ya buat ngerjain tadi yang pedes juga kan. Iya. Sama ini Tin, katanya kita juga dengar lo kayak giveaway hunter gitu. Sering ikut giveaway. Itu karena memang lu suka giveaway-nya. Karena lu tahu nih jawabannya akhirnya lu ikut. Apa karena lu ngejar hadiahnya sih bro? Nah itu bener istilah nggak tahu siapa membuat sambil minum air itu gue lakuin. Karena gue mendengarkan radio sekaligus gue ikutan kuisnya juga partisipasi, makanya konser-konser banyak yang gue dapat. Bukan hanya konser juga, tapi dimana gue waktu itu kan kerja percetakan dari Senin sampai Sabtu. Minggu misalnya gue ke acara konser udah pasti, tapi yang dimana misalnya Minggu nggak ada konser, gue isi dengan ikut giveaway supaya otak gue tetap jalan nih. Apa nih yang harus gue buat? Handphone gue 1, gue beranakin jadi 8 gara-gara giveaway. Lu supaya bisa ikut giveaway gituin maksudnya beli handphone baru? Enggak, itu hasil giveaway semua 8. Serius lu? Iya. Hadiahnya handphone gitu? Ada hadiahnya handphone, ada hadiahnya yang waktu itu masih yang kecil yang dari AirPod bukan, itu yang buat dengerin musik. Ya ini apa sih yang segini. MP3 gitu ya? Iya, gitu itu ya? AirPods bukan AirPod ini mah. Ini pokoknya. Ya MP3 gitu lah ya. Itu lu sering dapat kayak gituan tuh dari giveaway. Sering dapat sama kamera juga, film. Iya. Itu barang semua masih pada ada Tin? Barang semua yang masih ada, handphone masih ada 2 ya kan. Terus ada di mana gue dapet sesuatu hadiah, tapi gue dapet juara 1. Tapi kok juara 1? Gue padahal ngincernya hadiah yang juara 2. Kenapa? Karena hadiahnya lebih bagus. Karena menurut gue lebih perlu itu. Waktu itu gue dapet PS4 juara 1. Tapi juara 2 dapet sepeda. Lu pengen sepeda? Gue sebenarnya pengen sepeda. Harusnya kalau pengen sepeda hubunginnya Pak Jokowi bukan ikut giveaway. Wah, kaget. Oh iya. Ntar saya jawab ikan tongkol. Satu lagi dapat sepeda. Ikan Pak Jokowi mintanya. CDM. Bukan giveaway. Pak sepeda dong. Nggak dibales. Lagi sarungan. Tapi lu termasuk yang hoki berarti ya Tin ya. Dapat mulu giveaway lu ya. Alhamdulillah bang. Itu salah satunya. Jadi saya juga dapat misalnya kayak konser-konser juga, konser luar negeri. Konser kan biasanya banyak ya. Gila, hoki. Udah ompong belum tuh posisi? Itu masih ventilasi. Masih ventilasi. Berarti keberuntungannya itu nggak hanya karena ompong doang ya. Dari awal udah ada hokinya. Wah, alhamdulillah, iya bener. Rezekinya Dustin berarti alhamdulillah. Alhamdulillah batuk keluarga dia. Din, tadi lu cerita katanya lu awalnya kerja di percetakan. Bener. Lu kerja percetakan berapa lama Tin? Gua percetakan 5 tahun.
5 tahun? 5 tahun. Jadi karyawan gitu? Jadi karyawan gua. Oh iya? Bahkan sebelum itu kalau gue tarik ke belakang, gue dulu di tempat ngangkatin air, misalnya kayak air minuman ringan gitu, dus-dusan. Dulu gue sempat jadi yang kayak kulit panggul, sempat. Serius lu? Iya. Jadi kulit panggul? Di pasar? Di tempat agen air, Oh, agen minuman. I see. Yeah. Itu sehari 15.000 dari jam 8 sampai jam 5. Setiap hari? Iya. Jadi sebulan 15.000 kali sebulan 4.500.000. 450.000. 450. Sebulan loh? Sebulan waktu itu. Buat kehidupan lu biayain itu? Dan itu gue pun masih nyisihin buat orang tua sama buat keperluan konser zaman itu. Gue konser kan masih ambisius dari dulu. Jadi gue kumpulin itu, gue kikisin juga. Tapi kok bisa cukup sih, Tin? 450.000 sebulan ngasih orang tua juga, buat lu juga tadi sehari-hari, buat konser juga, itu gimana ngaturnya? Itu sih ke tiket konser masih harga 35, masih belum sampai murah gocap, ya. masih. Tapi kan kayak biaya hidup lu, belum biaya hidup lu, biaya hidup orang tua, itu gimana bisa ngaturnya? Karena kan gini, karena gue pada saat itu ya gue keperluannya untuk makan aja sih sebenarnya. Untuk keperluan makan, selebihnya makan dengan konser, udah gue cukup itu. Selebihnya ya udah gue tahan segala macam gitu. Apa namanya? Tidak memaksakan, tapi bisa keluar sesuai keperluan. Masya gitu. Allah, kasih tepuk tangan dong luar biasa. Tin, gue tapi salutnya Tin. Ini sorry ya, Tin. Kan lu dapat 450.000 lah sebulan. Yes. Ngasih orang tua berapa biasanya? Ngasih orang tua sih gambaran ya. Kurang cepet lebih. ya kayaknya. Cepet, berarti lu 3,5. Itu buat biaya hidup lu sebulan. Tadi tuh termasuk buat sehari-hari makan, buat konser juga. Cukup, Tin? Ya, alhamdulillah dicukup-cukupin. Bahkan yang nge-manage duit itu waktu itu nyokap juga, orang tua. Gimana ngaturnya? Jadi gue kayak ngasih semua. Jadi kalau misalnya ada yang gue perlu, gue minta ke nyokap gitu. Karena gue kasih semua aja gitu. Oh, semua lu kasih 450.000, terus kalau bisa ada apa-apa lu minta. Iya, nyokap. kayak gitu. Masya Allah, tapi selalu ada aja rezeki mah ya kalau ngasih orang tua. Alhamdulillah, itu dia. Terus abis dari percetakan, Tin, sempat kerja tempat lain nggak? Enggak, tadi kan yang Oh iya, tadi yang itu yang sorry ya, panggul, Iya. aqua itu ya, aqua apa, galon mineral itu Iya, ya. banyak. Gue waktu itu sebelumnya ini jadi customer service kartu kredit. Serius lu? Iya. Jadi CS? CS. Bisa, Tin? Bisa nggak bisa? Coba, gue mau tahu kalau lu jadi CS gimana biasanya. Pengen dong, lu kalau jadi CS gimana? Coba, contohin gue ceritain pelanggannya. Iya. Gue pelanggan. Iya. Gimana, coba. Tapi nama gue agak janggal di situ. Apa nama lu? Nama gue waktu itu gue nggak ngerti, tapi menurut gue waktu itu nama itu keren. Nah, bukan nama asli jadinya? Bukan nama asli, pakai nama samaran. Lu buat telepon ya? Buat nelfon? Buat telepon, ini terus nawarin kartu kredit untuk naik ke gold apa naik grade-nya lah ya. Jadi nggak ketemu langsung ya? Nggak ketemu langsung via telepon. By phone. Oh gitu. Nama lu siapa di telepon itu? Ini mungkin ada yang pernah ketelepon nama gue Danco. Danco? Iya. Apa artinya Danco? Gue nggak tahu tapi keren aja. Cuman orang-orang pada ini bener bro nama lu gitu-gitu pada. Janggal, gue nggak tahu kenapa, emang artinya apa gue juga nggak tahu. Iya kan biasanya namanya Rudy, Ferry, yang orang tuh percaya kan, trusting kan namanya juga di call center. Lu namanya Danco, karena lu keren aja gitu bener loh. Iya. Ya ampun, Danco tuh yang ini loh Tin. Panco. Oh, Panco. Iya. Nah, coba Tin, gue pengen tahu dong. Serius gue kaget lu ternyata pernah jadi call center. Gimana kalau jadi call center? Ceritain gue customer-nya. Kan gue megang database banyak banget tuh ya. Saya, halo ini dengan Bapak Alstar ya? Iya benar Pak. Ini saya sekarang sudah megang data Bapak. Bapak kan sekarang punya kartu kredit bernama bla 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 ini. Ya. Nanti saya akan naikkan dan nanti nggak akan kena bunga sama sekali, nanti 0%. Apa? Nggak mungkin. Benar Pak. Ini penipuan ini. Nah pasti. kalau kayak gitu lebih baik Bapak data Bapak. Udah benar, ini udah benar. Tapi ini pasti penipuan ya pasti kamu ya. Nanti saya akan kirimin berkasnya. Nanti ada kurir saya yang akan mengantar data Bapak ya. Oh iya. Nanti kalau misalnya diantar saya dapat apa? Nah, Bapak nanti akan dapat reward berupa ini. Gitu. Ya udah kirimin aja. Tapi jangan lupa ya bonusnya sekalian buat saya ya. Wah, elah, lunjak loh.
Ih guys, kasih tepuk tangan dong guys. Danco. Danco bro. Luar biasa call center. Jadi ini buat yang sering suka ditelepon sama call center zaman dulu nawarin kartu kredit. Kalau nggak punya Danco itu Dustin dulu. Iya. Dan pernah nggak ada pengalaman misalnya lu diomelin sama pelanggan? Wah, itu sempat ngedown juga gua. Pernah. Sering, makanya gue sekarang kebal ya, kayak mati rasa atas apa yang ada di komen-komenan netizen. Misalnya ada yang kontra ke gue atau gimana, karena gue udah pernah ngerasain yang langsung lewat telepon, lewat ini yang ngebentak-bentak. Tadinya ngeri, awalnya jadi lelucon ke gue, nggak tahu kenapa. Gua Tadinya lu hanya takut, ngeri gitu, iya. tapi kesini-sini lu jadi biasa, jadi malah udah Iya. anggap aja lewat gitu aja. Biasanya diomelinnya apa, Tin? Iya. Misalnya. Iya, kamu ngapain telepon mulu? Kamu dapat data ini dari mana? Ya kan, udah ngatain Ragunan gitu. Oh iya. Terus lu jawabnya gimana biasanya kalau udah diomelin kayak gitu, lu responnya gimana? Oh iya. Lu ngomongnya? Oh iya. Oh Pak, ini langsung dari pusat Pak. Jadi memang Bapak ini terdata sebagai malah gue baik-baikin terus gitu, karena gue terlatih dengan hal-hal yang gitu Pak. Jadi gue tetap pitching, dia tetap keras, kita lembut. Pada akhirnya dia yang capek sendiri nanti. Akhirnya lulus sendiri nantinya. Lulu, kalau nggak lulu dia matiin handphone dulu. Iya itu benar. Abis itu lu dicari gitu ya. Danco. Jadi Danco. pertama lu tadi sebagai ya yang ngangkutin air Iya, mineral. bener. Terus jadi percetakan juga. Ada ini. Call center dulu. Iya. Habis call center baru percetakan. Belum, ada lagi. Apa lagi nih? Gua itu broker. Serius, Pialang. Oh iya. Ada pokoknya di pusat itu Di ya. Jakarta juga. Di Jakarta. Terus kenapa lo keluar? Gua seminggu ternyata itu lumayan berat menurut gua, karena kan satu minta target, yang kedua kita harus mempercayakan orang nih dengan cara bagaimana nasabah itu harus mau baru ketemu kita pindahin 100 juta untuk naruh duit. Sedangkan ketemunya orangnya kayak lu ya. Itu yang tiba-tiba ini ngerampok kalau begal nih. Iya. Ngerinya gitu. Ini beneran staff apa begal gua nih? Gitu. Iya, dan hati-hati menurut gua ya, dengan iming-iming biasanya itu kantornya bukannya lowongan setiap hari, dan berpeluang besar mau yang bagaimanapun kayak tes psikotes gini itu nggak terlalu formalitas. Itu formalitas saja. Formalitas, tapi rata-rata pada diterima. Mau yang pendidikan apapun ya, minimal paling SMA ya waktu itu ya. Pasti diterima. Dan yang kedua itu lumayan berat, misalnya resiko lu bener dapet yang cepet, tapi lu harus megang tuh duit orang supaya gimana caranya nggak down gitu. Dia tetap apa ya, lu jadi broker di situ. Ya tapi gue salut ya, kan namanya di broker ya, apalagi kayak gitu ya, kak, nasabahnya kan harus bisa percaya sama orang kan. Iya. Nah lu bisa dipercayain juga ya mana nasabah ya? Nah kagak yang dapet. Oh enggak, Pak, udah fix, close sudah, kalau gitu gue percaya. Iya. Gue percaya baru, gak ada yang dapet kan. Iya, gue di PHP-in semua. Ya karena gak ada yang percaya sama lu nih. Sampai gue udah datengin dosen, gue udah datengin orang, ketemuan kesana kemari, ya kan ya, udah berpeluang, oke, ternyata hilang, gitu-gitu terus. Dan diperhatikan lagi, kalau misalnya supervisor lo bilang katanya mau dapat mau enggak akan dapat gaji, itu kadang-kadang enggak dapat juga ya. Iya, enggak jujur juga di situ. Hati-hati. Gitu. Karena gue kena juga gitu, dibilang dapat nggak dapat, lu pasti dapat situ. Iya, dapat nggak dapat lu pasti dapat gaji. Iya, gitu. nggak. Gue akhirnya sebulan doang di situ. Oh ya, cuma sebulan doang. Cuma sebulan, karena setiap hari besoknya kita mau tidur nggak tenang. Besok siapa lagi ya yang gue ketemuin ya? Gitu, harus ada nasabah yang kita keluar gitu. Ya harusnya lu yang punya itu tuh, yang punya toko mineral, air mineral lu datengin Tin. Iya, iya kan? Jadi nasabah lu yang tuh. mineral itu ya, Iya, benar. Terus dari situ apa lagi? Baru percetakan. Baru itu. Oh, terakhir percetakan. Bener. 5 tahun tuh di percetakan. Iya, benar. 5 tahun gua. Akhirnya baru masuk ke dunia entertainment. Alhamdulillah. Berapa lama sih sampai sekarang lu di dunia entertainment? Sebenarnya waktu itu mulai sih di 2016 ya. 2015. Cuman sebentar doang, itu yang sepintas yang dokumen kan ya. Iya, yang tadi komen-komen doang kan. Akhirnya lanjut lagi di 2018. 2018. Mulai karena
sekali lagi itu gara-gara radio lagi. Gue waktu itu kan masih dengerin, ternyata di situ ada penyiar ternyata Muslim sama Coki Pardede siaran radio yang gue biasa kan ngikut komen-komenan gitu. Akhirnya si Muslim penasaran, dia telepon gue datang ke studio buat ngikut siaran bareng. Disuruh datang ke studio maksudnya? Iya. Buat ikut siaran bareng? Gue ikut siaran Jadi bareng. bintang tamu tapi Jadi bintang tamu. Oke, terus? Nah jadi bintang tamu ikut topik-topik yang dibahas sama dia, tema. Pada akhirnya Muslim saat pertemuan pertama kali langsung cocok sama gue, mau dimasukin manajemen dia. Jadi penyiar radio? Enggak, di manajemen dia. Jadi talent aja? Jadi talent. Coki nggak setuju karena bingung. Gua fungsinya nanti untuk apa? Mau ditaruh di mana? Nggak jadi lah akhirnya. Oh iya. Saat itu. Gara-gara bingung nih apa yang mau dijual nih dari orang nih. Itu. Oh gitu, akhirnya nggak jadi masuk ke manajemen? Nggak jadi. Akhirnya ya karir sendiri aja sampai sekarang. Akhirnya berjalan. Muslim tetap gandeng saya nih, jalan dia bikin konten, bikin apa, gandeng saya sampai akhirnya di manajemen itu bikin. Dulu kan dia siaran sempat udah kelar nih. Akhirnya masuk ke YouTube, namanya pengen siaran. Saya diundang tuh, mulai di situnya tuh orang pada respon, pada ini. Iya, pada mulai kenal lu, pada Iya. sering lihat lu, akhirnya jadi banyak yang tahu tentang lu juga. Mainan yang waktu di radio saya bawa ke YouTube, orang pada ngerespon dan akhirnya ramai mulai di situ. Oh, berarti 2018 lah ya? 2018. Sekarang 2025, 7 tahun. Alhamdulillah. Udah 7 tahun. Gimana? Nyaman? Kan tadi perjalanan karir lu banyak banget tuh tantangannya, yang gak enaknya. Iya. Di entertainment nyaman? Alhamdulillah nyaman. Enak nyaman. apa yang enak? Ya, Menurut lu apa enaknya? Jujur ya? Jujur ya. Duitnya ya? Alhamdulillah enak itu. Yang kedua, nah itu saya apapun itu yang misalnya orang mau kesana kesini lah, kita balasnya dengan ngebanyol. Kalau ngebahasnya dengan ngebanyol, otomatis kita juga luas, enak gitu, dan nggak terlalu diseriusin sama orang-orang sebagaimanapun gitu. Nggak terlalu diseriusin sama orang sebagaimanapun, siapapun kayaknya ya. Tin, berarti kan udah 7 tahun. Ya kan, udah lama-lama gue ketularan nih sakitnya jadi. Udah 7 tahun Tin, alhamdulillah pasti rezeki ada aja Tin ya. Udah dapat apa aja dari entertainment. Dengar-dengar katanya sempat rumah. Alhamdulillah. Juga dari entertainment. Dari entertainment. Iya. Udah dapat apa aja selain rumah? Rumah kendaraan pribadi juga udah dapat. Terus ini juga apa namanya? Kebutuhan yang mencakupi di dalam rumah lah gitu. Semuanya ya, pokoknya semua kebutuhan hidup, rumah, tadi kendaraan itu dapat dari rezeki di entertainment. Benar. Alhamdulillah. 7 tahun ya. Itu beli cash rumah sama mobil? Yes, cash. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkat kita sabar untuk ngumpulin, karena untuk menikmati hidup, kata Pak Surya juga ngomong gitu. Lo akan menikmati hidup ketika lo apa-apa cash. Kalau udah apa-apa cash, lo akan menikmati semua yang lo punya gitu. Kalau misalnya kredit, berarti lo masih ada utang. Kejar-kejaran dari orang, ini bukan hak milik yang sesungguhnya. Betul, benar, setuju. menurut gua kesabaran itu sih. Betul, setuju. Jadi kalau misalnya ya persepsi orang ya, kalau misalnya lu bilang lu punya tapi lu beli cash, ya itu emang punya lu. Iya. Tapi kalau lu punya tapi itu bukan beli cash atau punya kredit, ya itu sebenarnya bukan punya lu, artinya gitu. Punya orang cuman ya lu udah ambil aja dulu sementara. Oh iya, benar gak kayak gitu? Benar. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Tin, gue mau nanya. Kan tadi gue bilang juga, lu kan gue lihat beritanya belum lama nikah. Oh iya, benar. Gak sih? Benar. Berapa lama sih? Setahun jalan, Juli, Agustus, September. Setahun jalan 2 bulan. Setahun jalan 2 bulan. Ya masih baru lah ya, masih anget-angetnya lah ya. Yes. Kan katanya rumah tangga ya setahun 2 tahun masih enak, masih rumah tangganya. Semoga ada terus ya. Amin. Itu harapan semua orang. Mutusin untuk rumah tangga. Awalnya itu ketemu dari mana? Soalnya gue liat cantik loh bro. Alhamdulillah. Itu ketemunya dari sosmed. Via Dumai.
Dumai? Iya. Oh, dunia maya. Iya, benar. Oke, terus akhirnya awalnya siapa yang ngajakin kenalan? Beliau lah. Gak percaya gua. Gak percaya gua. Dia dulu. Serius nih? Dia dulu karena dia awal-awal waktu itu dia nonton podcast saya terus dia story. Kita repost dong. Abis itu saya respon makasih ya udah ini nontonin gue. Iya, lihat story. Iya. Tiba-tiba dia bilang 5 menit kemudian, Kak follow back dong. Tuh. Akhirnya lu follow Gue back cek ya? dulu dong. Wah bagus. Wah bagus nih, cakep nih. Deketin. Ya, oke, aku udah follow ya, gitu. Berselang beberapa minggu saya nggak balas, nggak ada balasan sama sekali. Dia duluan respon. Chat lagi. Chat dulu. Nanya apa kabar Bang Dustin gitu. Ini waktu itu sempat ke Dufan. Terus pas lagi ke Dufan dia replay. Terus dibilang, Kak mau dong diajak gitu. Ya. Kasih sinyal-sinyal. Iya. Ya nanti kalau misalnya kesini lagi, udah sebat situ lagi. Kita mau sebenarnya agak mau bahas lagi, cuman aduh tahan dulu, rem dulu gitu. Ah gitu. Iya. Oh sengaja. Jual mahal. Lu cewek lu. Lu yang gak cewek nih ini mau jadi jual mahal. Terus gimana? Endingnya akhirnya lu balas. Endingnya akhirnya ada di mana dia memancing, tapi akhirnya kita yang ngajak. Gimana maksudnya? Gini, tiba-tiba ada pertanyaan, Kak makan ramen yang enak di daerah mana ya? Oh gitu. Sama ngasih kode. Iya. Terus akhirnya lu yang ngajak. Akhirnya, oh ya ini, aku lagi pengen ramen yang enak di ini hari Kamis deh, gitu-gitu. Kebetulan di dalam pikiran gua, wah hari Kamis kebetulan jam segini lagi lenggang. Tiba-tiba gue gimana kalau kita makan bareng? Gue ngajak. Dia sempat ini juga nggak jual mahal dulu nggak? Apa langsung oh mau Kak gitu? Dia bilang yang bener Kak gitu. Iya benar. Kalau mau ayo kita nanti ketemu. Ya deh nanti kita ketemu gitu. Akhirnya berkelanjutan tuh dari ramen. Iya. Jadi awal cinta cerita pernikahan Dustin berawal dari ramen. Dari ramen. Dan kita punya video pernikahan lu Tin. Kita mau nonton dulu pernikahan lo waktu kurang lebih 1 tahun yang lalu lah ya. Iya. Di videonya Tin. Saya terima nikah dan kawinnya Dita Rizky Amalia binti Diki Sofiar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kurang lebih berapa tadi? 1 tahun setengah ya? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya, setahun lah ya. Iya, setahun yang lalu ijab kabul ngambil alih tanggung jawab untuk anak perempuan orang lain dan berubah statusnya menjadi seorang suami. Yes, Ada perbedaan gak sih Tin? banget lah. Apa perbedaannya? Gua yang pertama kayak kebiasaan hidup yang dimana gua kan agak-agak ini ya, maksudnya ada peraturan yang dimana gua kalau mau tidur gua cuci kaki aja deh gitu, cuci muka gitu. Kadang sikat gigi lupa apa gimana, sekarang diperhatiin banget soal itu. Iya. Terus Disuruh istri lo, suruh sikat gigi. sikat gigi ya. Abis cuci muka juga. Iya, bahkan dipakein apa dulu tuh yang krim malam gitu. Oh iya, skincare. Iya, dipakein itu pada akhirnya. Serius bini lu segitu merhatiinnya ya? Iya. Oh iya. Iya, skincare pada akhirnya ya kan. Udah gitu sikat gigi. Kadang emang gua rajin sikat gigi tapi jarang yang nggak terlalu rutin. Sekarang akhirnya jadi rutin banget. Sikat gigi. Iya daripada istri lu akhirnya mabok Tin nanti Tin. Kecubung. Mabok masih Justin. Berarti kan ini membawa hal yang positif dong Tin. Dari kebiasaan-kebiasaan lu yang tadi lu bilang ya kurang baik, kayak jarang sikat giginya juga. Terus cuci kaki jarang kalau misalnya mau tidur. Akhirnya diperhatiin sama istri, semuanya diingetin, bersihin muka pakai skincare juga, perawatan. Itu perubahan-perubahan yang sekarang terjadi udah punya istri. Iya, perubahan juga. Nah, itu kan yang positif. Mau nanya Tin, gue Tin. Kan kata orang, kalau misalnya seseorang terutama laki-laki, dia public figure. Ternyata udah punya istri, udah punya pasangan. Fansnya berkurang, terutama yang cewek-cewek. Terjadi nggak sama lu? Wah, gue gak terjadi sama sekali karena Gak terjadi sama sekali. Karena gak ada fans ceweknya. nah, lu lihat aja di Instagram gua Apa? 92% men. Media kalau gua lagi ada
posisi yang berdua itu pasti rata-rata laki nih yang kayak kesel gitu sama gua. Terus inian kayak ada caci-cacian gitu di kolom komentar gitu-gitu. Ke gua laki loh. Istri lu cantik bro, serius cantik loh. Gue udah lihat kan, makanya Justin beruntung banget rezeki lu tadi selain tadi materi ternyata rezeki istri juga. Alhamdulillah ya berarti iri itu nyata ya. Iri itu nyata bro. Tapi lu gue pengen tanya dong numpung lagi bahas ini. Ada nggak lu komentar netizen yang akhirnya lu kebawa perasaan jadi bete kayak tadi tuh misalnya ngebully lu terus ngejulitin lu. Istri lu kan cantik ya. Terus gue lihat juga banyak tuh yang komentar julid kan. Iya banyak. Lihat deh banyak kayak postingan gitu. di medsos kan. Ada nggak ya lu kebawa perasaan jadi baper gitu atau lu nanggepinnya kayak gimana biasanya? Dulu masih zaman awal-awal nikah ada yang akhirnya rata-rata nih ya yang komen kayak gitu akunnya kagak ngeposting sama sekali. Kalau enggak fotonya kayak sosmed yang polosan gitu ya kan ya kan kalau kayak gitu kan anonim ya berarti emang lu sesuatu hal pengen banget dinotis sama gua kali ya tapi enggak kesampaian gitu. Pada akhirnya lu melampiaskannya dengan cara itu kayak kali. Gitu. Cuman rata-rata yang kita bahas kayak gitu akhirnya di ujung-ujungnya dia ngeblok karena dia nggak tahan ngomong sama gua dan gua balas apa-apa. Emang biasanya lu balasnya gimana kalau udah ada komentar kayak gitu? Jawabnya biasanya lu? Gua timpalin terus gitu. Contoh ngebalasnya kayak gimana? Apa ya gitu? Tin, istri lu cantik banget kok lu bisa dapetin kayak gini? Kalau itu mah gak jadi masalah. Biasanya apa yang kayak gimana? Kalau kayak gitu ya pokoknya hal-hal yang nggak baik lah, maksudnya menyumpahin ini hubungan iniannya kayak gitu-gitu. Itu sih jelas sih parah. Sebenarnya kan waktu itu kan gue sempet siaran radio. Iya. Akhirnya gue main tuh sama Nino Ran, lagu dia ada Rhapsody. Dia main gitar, gue nyanyi. Dia notice pada saat itu pernah konsernya sama JKT48. Pas akhirnya dia nelfon gue, Tin nanti lu di tengah-tengah pada saat JKT48 nyanyi lu dateng ya, dan lu nyanyi di situ. Serius lo gitu, serius ntar. Nah ada di mana festival musik. JKT lagi nyanyi di tengah, tiba-tiba diberhentiin sama Nino. Nanti ada pakar musisi Indonesia yang akan datang. Dibilangnya gitu, padahal itu lu. Iya, plus welcome to studio gitu. Akhirnya gue nyanyi di depan mereka nyanyiin lagu si JKT48 gitu. Bisa lu? Ya tahu gua. Serius? Iya. Coba gua mau denger. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi. Rhapsody indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Dan di situ besok-besoknya naik. Karaoke. Apapun itu Ya job karaokean lah yang berhubungan sama nyanyi itu naik. Sekarang malah gue udah punya grup musik dan udah berjalan 2 tahun. Apaan? Namanya Hura-Hura Club. Isinya berapa orang? Isinya berempat. Cowok semua? Cewek 1. Jadi ada DJ 1, perkusi 1. Gue ngeliat berdua sama Jenda, Bang Jenda kalau kenal yang marah-marah tuh di TikTok. Jenda Kelopar. Jadi gue berdua ikut festival kayak Pesta Pora. Iya? Serius? Udah punya lagu sendiri? Udah punya. Apa? Judulnya lu banget nih Bang. Apa? Asuh. Asuh. Tapi Asuh ada idenya, I sayang you. Aduh. Nyanyi dikit bro, pengen tahu lagunya. Coba, penasaran nggak? Kemarin rilisnya Juni kemarin. Coba dong Tin nyanyi dikitin. Tapi sayang disayang, semua melarang. Sayang disayang, masalah pun datang. Sayang disayang, kau sudah ada yang sayang. Luar biasa. Pertanyaannya berapa kata sayang tadi yang keluar? Berapa ya? 10.000 juta kali ya. Itu nah itu yang grup, yang solo juga ada. Lu punya karir solo juga gue sampai keselimpet nih. Karir solo juga. Bahkan nanti mau konser bareng di Istora tanggal 30 Oktober. Sama Lale Ilmanino and Friends. Serius. Bawain lagu sendiri.
Apa? Judulnya Senyum Ditanyaku. Senyum ditanyaku, Dita istri berarti. Jadi senyum ditanya aku. Oh. Gitu. Gambarnya covernya gue nyengir terus ada tanda tanya di sini. Di pas ompong lu itu. Iya, jadi senyum ditanya gitu. Lagunya coba. Rapnya ya. Ya, refnya. Tua gapat. Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu akankah kau jadi milikku selamanya semenjak engkau ada. Senyummu jadi senyum ditanya aku. Iya, dapatkan CD dan juga klasiknya di toko bangunan terdekat. Toko Sinarjaya. Di toko bangunan terdekat by Dustin. Tapi keren Din, serius keren. Nah ini gue yang liat nih, yang grup gue koplo, yang solo gue jazz. Itu ciptaan lu sendiri tadi? Nah ciptanya Nina Oran, instrumennya Ilman Malik The Essential. Terus yang nyempurnain gue autotune Lale gitaris Malik. Gila keren-keren lu, musisi koleksi luar biasa. Nah itu yang menciptakan lagunya si Tiara kan yang kupu-kupu. Terus lagunya Krisya yang Emma Serdia kan. Beliau. Lu nggak nervous Tin, nggak grogi, gila nih nyiptain keren-keren. Wah itu, nah jadi ada di mana gue ditawa, gue itu juga spesial banget bikin lagu itu di saat nanti itu gue dihadiahin untuk nanti gue kasihnya pas Valentine waktu zaman pacaran. Sama istri lo? Sama si itu 3 orang lah dari Manino ngasih lagu itu pada saat nanti dikasih lagu itu. Launchingnya pas Valentine. Pas Valentine tahun depan? 2023. Oh udah lama. 2023 itu lagu itu. Buat siapa? Jadi gue dibikinin lagu. Iya. Lagu ini yang disampaikannya untuk waktu zaman gue masih pacaran si Dita. Iya, buat Dita kan, buat istri lu sekarang Dita. kan maksudnya. Orang-orang ngasih coklat, bunga, kita kasih lagu. Masya Allah. Alhamdulillah. Pantesan Dita mau kelepek-kelepek. Tapi kalau mbak gue dibatukin mulu. Kita sempat lihat nih ada konten tentang momen Nagita Slavina. Tutup hidung pas deket sama lo. Lo responnya gimana? Gua sih tawa aja sih, dan gua nggak tersinggung bahwa itu kalau menurut gua sih di dalam dunia gua kan posisi statusnya dan dianggapnya kan sebagai komedian. Menurut gua itu termasuk dari ranah lelucon. Dari situ juga malah Kak Gigi abis itu ada event malah saya yang ditunjuk untuk jadi host di situ. Serius? Lu jadi MC-nya gitu? Waktu acara ini tenis. Tenis yang Rans. Salah satunya. Terus kan gue di WA sama manajer. Host ya dari manajer gue. Nanti jadi host ya di acara tenis gini. Soalnya Mama Gigi yang minta. Iya. Wah, alhamdulillah. Itu impact atau apa ya, bagian dari keberkahan positive vibes, positive thinking akhirnya jadi rezeki. Masya Allah. Gue pikir lu bakal kesinggung gitu, Tien, enggak ya? Enggak, kalau dunia kayak gini kesinggung-singgung repot dan berabe ya. Benar sih. Mendingan udah ambil positive thinking aja, anggap aja itu bagian dari ya lucu-lucuan, komedian, terbukti nggak sakit hati malah dapet rezeki. Itu mantap. Lanjutin. Nih, ini salah satu juga gue sempat lihat. Lu pernah komen tentang politik, berhubungan sama pemerintahan, tentang kominfo, tentang digital waktu itu. Nah, ada nggak impactnya lu gara-gara ngomongin tentang hal itu, masalah karir, mungkin ada orang yang akhirnya jadi DM lu komplain, ada nggak? Jadi gini, gue nggak tahu kenapa ya. Nah, gue kaget, gue nggak ada komen apa-apa, gue nggak ada komen apapun. Itu udah lama yang zamannya berita tentang Kominfo ingin memblokir Instagram, WhatsApp, serta semua sosial media ya. Gue nggak tahu kenapa di Twitter rame tuh
nggak pada terima atau gimana ya, di Instagram juga rame ya. Tiba-tiba itu orang nggak tahu atasan Kominfo ya kan ya, ada yang nge-share akun anonim ya kan ya, bro ini nomornya apa namanya petinggi dari Kominfo. Dia di status WA-nya, saya udah ganti nomor gue yang dicantumin. Dan gue nggak tahu dapetnya dari mana. Nah, gue kekhawatiran data bocor. Akhirnya kenanya ke gue, ya kan ya. Nah, banyak yang DM ya kan ya. DM apa chat jadinya? WA. WA kan chat. Mana kan ada ya si Dita masih jadi cewek, gue masih jadi pacar di mobil. Telepon. Lah, kok ini telepon silih berganti ya? Udah gitu yang masuk DM masuk WA ratusan ya. Kaum pelangi semua dong. Kaum pelangi, gue nggak tahu sampai dimasukin kaum pelangi juga di grupnya. Grup kaum pelangi. Gue disangka ngapa gitu kan ya. Ada Dita di situ juga kan. Iya. Terus, wah, kenapa ya ini ya? Gue kaget dong ya. Terus, aduh, pas gue cek di Instagram, di Twitter itu rame-rame. Gue nggak mau tahu ya ini. Sampai gue nge-tag Kominfo ya, ini gimana caranya kok nomor gue bisa bocor dan si petinggi Kominfo ngaku-ngaku nomor gue itu nomor dia. Jadi bagi mau yang WhatsApp saya silakan, tapi nomor saya udah ganti yang ini. Dicantumin itu nomor gue yang dicantumin. Kok bisa ya? Kayak pas di track ada orang dari gua yang bisa ngelacak itu. Ternyata itu data gue bocor dari salah satu e-commerce gue pernah daftar. Jadi di e-commerce yang bahaya itu e-commerce get kontak itu bahaya. Akhirnya nomor gue itu bocornya dari publish ke mana-mana. Ini ada pertanyaan dulu nih dari netizen yang masuk ke lo melalui akunnya podcast Ruang Meeting atau mungkin yang ada di luaran. Nih. Tin, kan lu dulu sempet jadi broker, ya kan? Lu ngerasain banget tuh nelfonin orang mulu. Terutama orang-orang yang pasti punya duit, iya nggak sih? Bener. Sekarang lu udah punya duit, ada rezeki. Kalau misalnya lu ditelepon sama broker, lo mau nggak jadi investmentnya di situ? Lain kali ya. Kenapa? Lu sendiri waktu itu nyari nasabah semangat 45, lu kira ditawarin gak mau. Iya, khawatir broker yang ketemu itu masih yang emang pemula dan akhirnya dia dilepas sama si headnya malah kelimpungan, malah kandas gitu aja. Oh, gitu. lu takut karena, malah uang lu hilang atau enggak termaintenance atau enggak terkelola dengan baik. Iya, untungnya gue udah kecemplung duluan di situ, jadi gue tahu. Oh iya, jadi memang benar-benar harus orang yang benar-benar hatam dan hafal ya Tin ya bisnis itu ya Tin. Iya benar, apalagi mungkin kalau lu mau aman bukan sama yang yang baru belajar. Masih baru. Oh gitu. Tapi kalau ditanya tadi lu ditawarin sama broker untuk jadi investment nggak mau? Investment. Iya, jadi orang yang investasinya gitu. Oh, mungkin kalau kuliner mau kali gue ya. Iya, kalau jadi broker tadi yang tadi main pialang saham mau nggak? Broker. Oh, lain kali ya Mas ya. Oh gitu. Ini tahu nomornya dari mana? Ya Allah, Tin. Ini kan dari Kominfo tadi. dari get kontak, kalau nggak dari ini kali tadi e-commerce. Tin, ini kan Masya Allah banget ya, emang rezeki orang beda-beda, jodoh orang beda-beda. Dita menurut gue cantik loh Tin, Masya Allah banget kan ya. Lu pernah ngerasa gak sih kenapa akhirnya lu bisa dapetin sosok Dita? Amalan apa sih bro yang lu bikin? Kasih tau gue nih jomblo ini. Nah, gue juga gak tahu ya. Gue itu lagi jomblo bang. Posisi. Sekarang jomblo, gue udah pacar. Berarti udah pernah pacaran? Udah, gue pacaran ya lebih lah dari 5 ke atas lah. Nah ini ya, udah lebih dari 5 ke atas. Iya. Wah, 1 kali presiden jabat ya. Soalnya gue pacaran dari SMP bro. Oh usai. Makanya kan banyak. Pemain. Makanya gue pengen tahu tips lu, Masya Allah Tin, lu ada amalan apa sih bro? Atau mungkin lu punya tips, kasih tau gue lah. Cantik lo Dita lo. Jadi gini, apapun yang lu pengenin, lu istilahnya lu omonginnya di dalam hati. Seakan-akan nantinya akan jadi magnet tuh.
yang misalnya lu lagi suka sama dia, nanti sering disebut, sering lu sering lu ingat, sering lu bayangin, nanti lama-lama ketarik tuh dengan cara gue nggak tahu ya. Metamorfosis duniawi ini seperti apa Masya ya? Allah, metamorfosis duniawi. Dan gini, gue bener kan apa-apa kan gue mau ngedapetin sesuatu harus disabarin. Iya, Kayak I see. misalnya rumah atau gimana harus sabarin. Gue pengen bener kayak nggak mau kredit dan lain-lain karena itu kuncinya sabar. Dan gue untuk mendapatkan dia dengan bisa dapat dia mungkin ya dia pertemukan dengan cara sabar ya, karena dari dulu gue belum pernah pacaran sama sekali Sekali pun, Tin. dan ini pacar pertama gua. Jadi istri dia. pertama lu juga Jadi akhirnya. istri pertama gua. Bahkan media pun menyebutkan bahwasanya dari studi cowok yang nggak pernah punya pacar berpeluang dapat istri yang cantik. Dan ternyata Wah, gua gak berpeluang dong, Tin. dan itu terbukti bro. Makanya gua sampai save ini. Tuh. Oh iya, gua gak berpeluang Iya. dong Tin ini. Berpeluang tapi usahanya lebih keras iya, lagi. 11/100. Ya. Tapi berpeluang. Pokoknya Tin, itu berkah buat lu, itu iya. rezeki lu sih Tin. Pertahanin Dita itu wah luar biasa tuh. Semoga berkah dan samawa terus rumah tangganya. Amin. Terakhir nih bro, ini orang-orang lihat kayaknya adalah lu sosok yang sukses tadi. Emang lu mulai dari bawah, perjalanan karir lu juga gak mudah, berapa kali pindah-pindah Iya. kerja sampai sekarang. Gua rasa sih lumayan cukup sukses lah ya. Yes. Siapa tahu nanti lu dari sini tadi lu bilang lu pengen jadi pengusaha. Kalau misalnya nanti udah gak viral lagi. Nah, kalau misalnya lo jadi seorang pengusaha, jadi CEO, praktekin dong lo jadi CEO gimana? CEO di drama Cina itu ya? Iya. Jangan dong. Boleh CEO di drama Cina. Iya. Coba. Ini netizen kayaknya ngelihat lo nih. Lo jadi CEO tuh kayak gimana sih? Pengen lihat coba. Ya. Apa yang saya pengen ngomongin ceritanya? Tentang misalnya pakai Dustin misalnya, pakai artis ini aja misalnya kayak gitu, tentang pilihan artis misalnya. Oh tetap Ya, lu sebagai CEO yang pemegang keputusan, lu mau bikin pakai produk saya. Ya, pakai produk saya kayak gitu. Tapi lu pengennya nyuruhnya mereka suruh pakai produk lu, tapi dengan artis ini, bintang iklannya gitu. Oke. Duduk kan. Gimana? Action. Oke. Ya, saya sebagai yang memiliki perusahaan ini, wah mantap sekali.com punya sesuatu hal yang bisa gue banggain, itu gue punya produk sesuatu yang gue pegang ini. Yang gue pegang ini memang tidak terlihat, namun bisa kamu rasakan. Apa? Yaitu adalah, apa ya di? Ya udah gini aja. Misal lu jadi CEO, iya. lu ngasih semangat sama karyawan lu aja. Gimana? Lu ngasih semangat sama karyawan lu supaya kerja rajin kerja. Tadi sabar. Sabar, rajin. Tadi kan kuncinya adalah sabar. Terus lu terus kerja keras, nggak nyerah. Lu sebagai CEO coba. Oke, gini. Karyawan pada dengerin. Iya. Oke. Semua karyawan dari Wah Mantap nih, kamu sudah datang hari ini? Datang. Ini adalah jam 7, kamu udah datang semua ya? Iya. Aduh, kenapa jam 7? Saya ini membebaskan Anda untuk masuk ke kantor. Karena masuk ke kantor bukan untuk Anda serius, tapi untuk tidak jadikan beban. Ini adalah keluasan Anda masing-masing. Yang penting Anda bisa tepat waktu, bukan karena waktu, tapi karena kecekatan Anda masing-masing. Luar biasa. Fix besok jadi bos, setuju? Iya, masuk jangan jam 7. Jam 6 aja. Enggak, masuk sesuka hati kamu. Iya. Serasa kamu, karena saya ngerasain Jakarta macet, yang ada lu membawa emosi di sini. Iya, lebih baik masuk jam 10, kalau enggak jam 11 udah di kantor. Karena lu jalan jam 9, hati agak luas, positive thinking dapat, ketimbang lu macam-macam di jalan yang bawa adalah energi negatif dari luar. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Bos Dustin. Luar biasa. Pengen punya bos kayak gini? Langsung apply ke Dustin ya. Oke.
Thank you banget. Ini sebenarnya seru banget ngobrol sama lu. Sama-sama, bro. Salam buat keluarga. Amin. Terima kasih udah mau mampir di podcast Ruang Meeting atau PRM. Yes. Untuk yang terakhir, apa yang mau tadi gue bilang sama lu Tin, apa yang mau sampein sama teman-teman podcast Ruang Meeting yang nantinya nonton podcast kita. Silakan Tin. Oke. Nih, apapun yang kau jalani, apapun yang kau embani, jangan kesana kemari, terus ikutin arus ombak temen. Biasanya nih kalau anak-anak sekolah mau ke jenjang kuliah, lu kuliah di mana? Gue kuliah di A, gue di A juga. Apa gue di A juga ya? Tapi hati gue di C nih. Tapi karena temen gue di A, yang C gue tinggalin. Jangan, lu ikuti hati lu atau gimana, karena itulah hati lu yang akan berbicara nantinya, yang akan menentukan untuk masa depanmu. Udah itu aja. Sama satu lagi. Apa? Pada saat lu ngomong gitu, bukan hati doang yang untuk menjadi fokus, tapi fokus itu ada singkatannya. Apa tuh? Fokus, follow one cross until success. Ikuti satu jalan sampai berhasil. Ngerti pada? Nggak ngerti sama, gue juga nggak ngerti, bingung juga. Nanti ada subtitle di bawah. Oke, Dustin Tiffani, thank you banget udah datang sekali lagi. Semoga bro. sukses, salam bro buat istri. Amin. Semoga sama terus, semoga Amin. sehat terus, Jos. dan semoga berkah terus. Yes. Oke. Guys, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Dustin Tiffani. Semoga ini bisa menghibur kalian dan juga semoga ini kita bisa buat sharing bareng-bareng. Iya, Dustin, bener. sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa terus nonton podcast Ruang Meeting. Akan ada banyak bintang tamu keren dan yang pasti menghibur kalian juga. Podcast Ruang Meeting, meetingin apa kita hari ini? Yang pasti meetingin yang penting-penting. Terima kasih banyak guys. See you semuanya. Thank you.